Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melaksanakan Zoom meeting pada hari ini, yaitu dalam membahas materi model evaluasi program PLS yang ditampilkan oleh kelompok 3. Maka dari itu langsung saja ke pemateri pertama, yaitu kepada Amanda Putri Ramadan, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Ramadan. Di sini saya sebagai pemaparan materi pertama, yaitu mengenai tentang model evaluasi program CIPP. Model ini dikembangkan oleh Stato BIM, model CIPP yang merupakan sebuah singkatan dari huruf awal empat kata, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi yang tidak lain, yaitu komponen dari proses sebuah program kegiatan tersebut. Dengan kata lain, model ini adalah model evaluasi yang memandang program dan dievaluasi sebagai sebuah sistem. Dalam keunikan model ini adalah pada setiap tipe evaluasi terkait pada perangkat pengambilan keputusan atau decision yang menyangkut perencanaan dan operasional dalam sebuah program. Jadi, keuntungan model ini dapat memberikan suatu format evaluasi yang dapat komprehensif atau menyeluruh pada setiap tahapan evaluasi, yaitu tahap konteks, masukan, proses, dan produk. Berikut terdapat ya tahap-tahap tersebut. Yang pertama yaitu evaluasi konteks. Pada evaluasi konteks ini merupakan sebuah evaluasi terhadap kebutuhan, tujuan pemenuhan, dan karakteristik individu yang menangani. Jadi seorang evaluator harus sanggup menentukan prioritas, kebutuhan, dan memilih tujuan yang paling menunjang kesuksesan pada program ini. Evaluasi konteks merupakan gambaran yang merinci lingkungan program, merencanakan keputusan, kebutuhan program, dan merumuskan tujuan. Yang kedua yaitu evaluasi masukan. Evaluasi masukan yaitu mempertimbangkan kemampuan awal atau kondisi awal yang dimiliki oleh institusi untuk melaksanakan sebuah program. Jadi pada tahap ini dapat menguraikan sumber-sumber yang ada pada program tersebut, mengatur keputusan, alternatif yang diambil, serta rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan tersebut. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amanda telah memaparkan materi yang pertama. Selanjutnya kita persilakan kepada pemateri kedua, yaitu kepada Gina Dwi Aulia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu pemaparan materi dari saya. Evaluasi yang ketiga yaitu evaluasi proses. Evaluasi proses itu adalah evaluasi yang diarahkan pada sejauh mana program dilakukan dan sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Pada tahap proses ini menjabarkan implementasi dari keputusan program yang telah direncanakan sampai sejauh mana diterapkan, melihat aspek apa saja yang diperbaiki dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu evaluasi hasil. Evaluasi hasil adalah merupakan tahap akhir dari evaluasi dan akan diketahui ketercapaian tujuan, kesesuaian proses dengan pencapaian tujuan, dan ketepatan tindakan yang diberikan dan dampak dari program. Selanjutnya, moderator. Selanjutnya yaitu 4 aspek dalam model evaluasi CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan output membantu pengambilan keputusan untuk 4 pertanyaan dasar mengenai yang pertama, apa yang harus dilakukan atau what should we do, adalah mengumpulkan dan menganalisa need assessment data untuk
menentukan tujuan, prioritas, dan sasaran. Yang kedua yaitu bagaimana kita melaksanakannya. How should we do it? Yaitu sumber daya dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan, dan mungkin meliputi identifikasi program eksternal dan material dalam mengumpulkan informasi. Yang ketiga yaitu apakah dikerjakan sesuai dengan rencana? Are we doing it as planned? Ini menyediakan informasi bagi pengambil keputusan tentang seberapa baik program diterapkan dengan secara terus-menerus monitoring program. Pengambil keputusan mempelajari seberapa baik pelaksanaan telah sesuai petunjuk dan rencana, konflik yang timbul, dukungan staf dan moral, kekuatan dan kelemahan material, dan permasalahan pengangguran. Yang keempat yaitu apakah berhasil, did it work, dengan mengukur outcome dan membandingkannya pada hasil yang diharapkan, pengambilan keputusan untuk menjadi yang lebih baik, memutuskan jika program harus dilanjutkan, dimodifikasi atau dihentikan sama sekali. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gina yang telah memaparkan materi tentang aspek dalam model evaluasi. Selanjutnya yang dipaparkan oleh Sinta, kepada Sinta dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan memaparkan materi tentang model evaluasi program CSE UKLA, yang mana model ini diberi nama sesuai dengan singkatan organisasi yang mempopulerkannya, yaitu CSE, singkatan dari Center for the Study of Education, sedangkan UKLA singkatan dari University of California in Los Angeles. Model ini dikembangkan pada universitas ternama di Amerika Serikat yang notabene menjadi pusat perkembangan dari evaluasi pendidikan di dunia. CSE UKLA adalah akronim dari Center for the Study of Evaluation, University of California Los Angeles. Pada awalnya, karakteristik dari model CSE UKLA adalah adanya 5 tahap yang dilakukan dalam evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan dampak. Mungkin hanya itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sinta yang telah memaparkan materi dari model evaluasi. Materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Engla, kepada Engla. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu dikutip dari Ari Kunto dan Jabar tahun 2009 memaparkan bahwa langkah-langkah dari model CSA USLA menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama need assessment. Pada tahap ini yaitu analisis kebutuhan evaluator, memusatkan perhatian pada penentuan masalah pertanyaan yang dapat diajukan, yaitu yang pertama, hal-hal apakah yang perlu dipertimbangkan sehubung dengan keberadaan program. Yang kedua, kebutuhan apakah yang terpenuhi sehubung dengan adanya pelaksanaan program ini. Yang ketiga, tujuan jangka panjang apakah yang dapat dicapai melalui program ini. Yang kedua, program planning. Pada tahap kedua ini yaitu perencanaan program. Evaluator mengumpulkan data yang terkait langsung dengan program dan mengarahkan pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasikan pada tahap pertama. Dalam tahap perencanaan ini, program yang akan dievaluasi dengan cermat untuk mengetahui apakah rencana program yang telah disusun berdasarkan analisis kebutuhan. Evaluasi tahap ini tidak lepas dari tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang ketiga, formative evaluation. Dalam tahap ketiga ini yaitu evaluasi formatif. Evaluator memusatkan perhatian pada keterlaksanaan program. Dengan demikian, evaluator diharapkan betul-betul terlibat dalam program karena harus mengumpulkan data dan berbagai informasi dan pengembang program.
Yang terakhir yaitu summative evaluation. Dalam tahap keempat yaitu evaluasi summative evaluator diharapkan dapat mengumpulkan semua data tentang hasil dan dampak dari program. Melalui evaluasi summative ini diharapkan dapat diketahui tujuan yang dirumuskan untuk program sudah tercapai dan jika belum dicari bagaimana yang dan apa faktor-faktor penyebabnya. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ingla yang telah memaparkan materi yang terakhir. Baik, mungkin sampai di sini pemaparan materi dari kelompok 3. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.